Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur untuk setiap kesehatan, nafas kehidupan, dan bahkan keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, semuanya itu Tuhan hadirkan untuk kami terus bersyukur, untuk kami terus bersatu hati untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Jika sebentar kami akan menerima sabda-Mu, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini agar menjadi kekuatan di dalam kami menjadi saksi-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas, pasal 11, ayat 15 sampai ayat 23. Injil Lukas, pasal 11, ayat 14 sampai ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Bagaimana kita sudah memasuki bulan keluarga di minggu saat ini, dan kita juga diajak untuk bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita ini menjadi keluarga yang hidup di dalam Kristus, sehati sepikir, bersepakat untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup bersama itu ternyata tidak mudah. Urip bareng-bareng itu ternyata ora gampang. Termasuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Mungkin orang melihat, wah enak hidup berkeluarga, memiliki pasangan enak. Tetapi pada kenyataan banyak sekali hal yang terjadi yang tidak mudah untuk kita nikmati. Ternyata hidup bersama itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat di dalam kehidupan kita memiliki keinginan-keinginan masing-masing yang mungkin akan menuju pada konflik atau
permasalahan yang akan terjadi. Karena masing-masing anggota keluarga tentu memiliki pikiran dan bahkan keinginan yang mungkin tidak sama. Pikiran dan keinginannya mungkin tidak sama ketika hidup di dalam sebuah keluarga antara pasangan suami istri dan juga anak-anak ataupun orang tua. Apa yang baik menurut orang tua itu belum tentu dipandang baik oleh anaknya. Dan bahkan sebaliknya, apa yang dipandang baik oleh anak belum tentu itu baik juga di mata orang tua. Bahkan keinginan anak bisa saja bertolak belakang dengan kehendak orang tua. Sehingga tidak jarang masing-masing anggota keluarga hidup dan berjalan sendiri-sendiri. Walau hidup di dalam satu rumah, walau hidup berkomunitas di dalam satu gereja. Ketika ada keinginan yang berbeda, pikiran yang berbeda, tidak jarang kita menemukan kita ini hidup sendiri-sendiri, walaupun dalam sebuah bingkai keluarga ataupun bingkai di dalam kehidupan berjemaat. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perbedaan antar anggota keluarga bisa terjadi juga dalam soal penghayatan iman kepada Tuhan. Perbedaan antar keluarga bisa terjadi juga di dalam hal penghayatan iman mereka. Oleh sebab itu, penghayatan iman dan juga kehidupan rohani yang berbeda-beda di dalam kehidupan keluarga itu harus kita sikapi dengan sesuatu yang positif. Tidak selalu keluarga Kristen itu kompak di dalam beriman atau menghayati imannya dan bahkan ketika berbakti beribadah kepada Tuhan. Tidak semua bisa sama. Karena masing-masing anggota keluarga, masing-masing pribadi di antara kita itu menggunakan rasio akal perasaan yang berbeda-beda pula. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin pernah melihat atau mengalami atau menyaksikan di dalam kehidupan keluarga kita. Misalnya, ada orang tua yang rajin di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tapi juga ada anggota keluarga yang lain, mungkin anak-anak atau pasangan yang mungkin kurang aktif. Karena perbedaan-perbedaan pandangan, karena perbedaan-perbedaan penghayatan, dan itu sangat lumrah terjadi dan sering kita jumpai. Namun seringkali di dalam sebuah kehidupan kita, kalau kita tidak bisa menyikapi, melihat itu dari sisi positif, kita akan terjebak di dalam sebuah penghakiman atau penilaian yang akan menganggap orang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23 menceritakan bahwa suatu kali Tuhan Yesus mengusir setan dari dalam diri seorang yang pada waktu itu bisu. Tuhan Yesus berkenan melepaskan orang itu dari kuasa jahat dan menyembuhkannya. Dan ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang sudah disaksikan oleh orang banyak pada waktu itu, dan bahkan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan bahkan pemimpin-pemimpin Taurat, itu tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan cara mereka berkata, ataupun mereka bertanya, dari kuasa manakah Tuhan Yesus mengusir kuasa jahat dari tubuh anak yang pada waktu itu mengalami bisu? Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi dasar, yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu bukan masalah apa yang sedang dilakukan, dari manakah kuasa itu, tetapi bagaimana apakah orang yang menyaksikan, orang banyak yang begitu antusias untuk terus melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, apakah mereka itu percaya bahwa yang dilakukan itu kuasanya berasal dari Allah sendiri? Karena pada waktu itu mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah kuasanya berasal dari Beelzebul, yaitu pemimpin dari dunia kegelapan atau iblis atau setan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Sama halnya di dalam kehidupan bersama. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa sesuatu yang baik yang dilakukan belum tentu juga disepakati, belum tentu juga disenangi oleh orang banyak. Belum tentu juga disetujui oleh orang banyak. Karena pemahaman mereka, karena pengetahuan mereka itu bermacam-macam, motivasi mereka berbeda-beda. Intinya mereka ingin menjebak Yesus. Sesuatu yang baik yang sudah dilakukan belum tentu juga direspon atau dianggap baik oleh orang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita sudah memasuki bulan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, mungkin kita memiliki pendapat, kita ingin bersuara, kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin itu baik untuk kehidupan kita. Tetapi toh pada kenyataannya, terkadang itu juga tidak baik, tidak disetujui oleh anggota keluarga yang lain. Tetapi kalau dasar kita itu melakukannya dengan sesuatu yang baik, dilakukan dengan kasih, dilakukan dengan nilai-nilai Kristiani, walaupun orang lain itu tidak suka, walaupun orang lain menganggapnya itu tidak baik, maka kita harus melakukannya. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak masalah orang tidak menyukai, tidak masalah orang tidak setuju. Yang penting sesuatu yang dilakukan itu baik, maka itu harus dikerjakan walaupun ada orang-orang yang tidak menyetujui. Sama seperti apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus ketika membuat sebuah mujizat, melakukan sebuah mujizat, menyembuhkan orang bisu. Itu adalah sesuatu yang baik. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan untuk menolong orang lain. Walaupun ada orang-orang yang tidak menyukai atau tidak setuju. Tetapi ketika dasarnya itu baik, maka mari bersama-sama terus kita lakukan. Walaupun ada orang yang menghalanginya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Keluarga yang hidup di dalam Kristus itu adalah sebuah keluarga yang mau melakukan sesuatu yang baik, walaupun ada anggota keluarga yang mungkin tidak setuju, tidak masalah. Tetapi kalau kita lakukan dengan dasar yang baik, dengan tujuan ataupun motivasi yang baik, maka apa yang kita lakukan itu mampu membuktikan bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan manusia. Maka orang lain itu akan melihat bahwa oh ya benar, yang dilakukan itu baik untuk bersama, bukan untuk diri sendiri ataupun bukan untuk golongan-golongan yang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita pada sore hari ini Tuhan mengingatkan segala sesuatu yang baik harus terus dilakukan, segala sesuatu yang baik harus terus dijalankan, walaupun ada orang yang tidak setuju. Tetapi itu adalah panggilan kita. Itu adalah panggilan keluarga. Itu adalah panggilan gereja yang akan menuntun dan mampu menceritakan karya Allah di dalam kehidupan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, melalui karya Kristus yang dalam hal ini mampu menyembuhkan orang yang bisu, Tuhan Yesus memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak meragukan lagi kuasa Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan keluarga. Demikian pula keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk senantiasa bersatu hati, untuk percaya dan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di bulan keluarga, kita dipanggil untuk bersatu hati dan untuk bersama-sama percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita diajak untuk bersatu hati, untuk mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan kita sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang bisa kita kerjakan. Yang terpenting adalah dasar, tujuan dan motivasinya itu adalah untuk Tuhan, maka kita akan dimampukan dan ditolong oleh kuasa-Nya. Selamat memasuki bulan keluarga. Mari bersatu hati dengan keluarga
untuk melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.